square atau patos dekat sama UI sama UMM UM. Sumpah kangen kerja di mall lagi, tapi enggak mager, suruh balik nggak mau aku. Boleh dah. Yalah Padang. Nonton. Aku tadi dari parkiran itu masuk ya, katanya masuk gedung, ditanyain mau kemana Bu, ke lantai atas. Terus Ini kemana, bioskop. Iya. Terima kasih. Maaf kalau kurang ada kurang-kurangnya. Kami perwakilan dari PPTB juga menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah berpartisipasi untuk menonton ini ya. Jadi yang sudah disampaikan sama Mbak Ani juga, nanti ada trip gratis juga. Nanti kalau ada yang minat langsung hubungi saya ya di grup gitu ya. Terus saya minta sedikit video ya di sini ucapan terima kasih pada Kopi gitu ya. Dan itu saja dari saya, terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masing-masing buat Bapak. Liora luar biasa gitu ya. Kamera roll and action. Kami Kopri PJ PMI Kota Malang mengucapkan terima kasih untuk film Liora. Liora Luar biasa. Yeay. Hai, balik lagi sama video aku habis pulang dari nonton film bareng Leora Penanti Buah Hati. Dan jujur ini jadi salah satu film yang relate sama aku. Dan ini diangkat dari kisah nyata beliau dari Bu Mutia Hamid, Menteri Komunikasi dan Digital saat ini. Kok bisa relate, Kak? Iya, betul sekali, aku dulu mantan pejuang garis 2 guys, sebelum memutuskan suamiku untuk berselingkuh dan memiliki anak dari wanita lain, dan aku memutuskan untuk bercerai karena aku nggak kuat. Dan pesan yang dikasih itu cukup lumayan menyentuh. Salah satunya, jangan pernah menyinyirin orang yang belum punya anak. Dan aku udah mencoba beberapa program, salah satunya minum pijat, terus minum jamu dan lain sebagainya. Dan Allah berkata bahwa beliau bukan jodoh saya, mantan suami. Jadi oh ini jawabannya. Dulu awalnya aku marah, kenapa sih kak aku belum dikasih, kenapa kok mantan nikah sama yang lain dan sebagainya. Tapi makin kesini aku, terutama 2025 ini, kok semua film yang aku tonton tuh relate sama kejadian-kejadian di 2022. Dan jujur aku sampai sekarang masih trauma. Mungkin yang lihat video aku juga bila tahu kalau aku udah gak mau lagi ketemu sama orang-orang dari 2022, apapun all about mereka. Dan ini bukan surat terbuka juga buat orang-orang dulu dari 2022, bila stop banget, stop buat menghubungi orang tua aku
menghubungi saya dan keluarga besar saya untuk bertemu lagi, karena pintu rumah sudah tertutup rapat dan Anda tidak bisa untuk datang lagi. Oke? Sampai detik ini kalian masih menghubungi saya, tapi saya sudah tidak mau berhubungan lagi. Lebih baik putus silaturahmi selama-lamanya. Dan ini udah keputusan bulat dari aku nggak mau trauma ini muncul lagi di kepala tentang kejadian titik terendah dalam hidup. Mulai dari difitnah, disalah-salahin, terus dihujat, diomongin di belakang, dan lain sebagainya. Saya sudah tidak mau. Saya minta maaf banget. Mungkin saya sudah memaafkan, tapi izinkan saya untuk tidak bertemu lagi untuk selama-lamanya. Sampai kapanpun jika takdir mempertemukanku, aku akan menghindari takdir itu. Bisa kalian cek di jejak digital aku, kenapa saya bisa semarah ini ya. Oke, ini aku punya kutipan belum isi, pertanyaan kecil yang rasanya menyayat hati setiap kali ditanya. Itu memang benar, kadang kita terlalu sibuk menyalahkan diri sendiri, padahal tubuh dan takdir kita nggak salah, butuh untuk dimengerti. Ada kalanya yang kita butuhkan bukan jawaban instan, tapi pelukan dan pemahaman bahwa bukan berarti tidak. Untuk kamu yang sedang menunggu, kamu sudah luar biasa. Bukan hal yang menentukan berharganya kamu, tapi keberanian untuk terus berharap dan berusaha. Garis 2 itu akan datang pada waktu terbaiknya, karena harapan itu selalu ada. Dan kuncinya biar survive selama penantian garis 2 itu sebenarnya saling menguatkan satu sama lain. Suami istri itu harus banget menguatkan, karena ujian pernikahan itu emang beneran ada, dan itu biar jadi penguat masing-masing pasangan. Dan kalian nggak boleh berisik kalau ada yang belum isi, kau belum punya anak, kapan punya anak, kalian sibuk deh sama kerjaan kayak gitu. Dan itu yang aku rasain. Mungkin pertanyaannya tuh simpel banget, tapi itu bikin orang itu down. Ya ada saatnya itu ada terjawab semuanya, dan mungkin aku juga akhirnya berkata bahwa memang beliau bukan jodoh saya, dan kenapa saya belum dikasih keturunan karena itu. Dan semoga di masa akan datang, entah siapapun itu nanti jodoh saya, semoga anak yang akan lahir atau entah saya akan mengadopsi itu akan menjadi orang yang luar biasa ke depannya. Dan ini video akan tayang dan akan terus dilihat oleh anakku di masa depan. Dan aku super duper happy banget buat hari ini ketemu banyak orang luar biasa, perempuan-perempuan hebat yang stop markotop. Ada yang mahasiswa, ibu-ibu, dan semua pada nangis. Itu luar biasa keren. Oke, sekian video dari aku. Dan aku berharap orang-orang dari masa laluku, terutama dari 2022, stop banget untuk hadir, karena aku tidak akan membuka pintu itu selama-lamanya. Dan kok kamu jahat? Ya, memang aku bilang aku jahat karena aku ingin melindungi diri aku. Dan aku tidak mau trauma ini di kepala aku ini muncul lagi di hadapan kalian lagi. Dan semoga ini menjadi pelajaran untuk tidak merendahkan orang, untuk tidak ngomongin orang di belakang. Kalian gak pernah tahu titik terendahnya orang seperti apa. Kelihatannya aku kemarin tuh senyum-senyum, padahal sebenarnya banyak beban pikiran yang aku tanggung, tapi aku tidak mengeluarkannya. Dan di tahun ini 2025 aku ngomong dan aku mengatakan untuk tidak bertemu kalian selama-lamanya. Oke, stop buat menghubungi saya lagi untuk sama-samanya. Di video ini tayang, aku akan mengirimnya, dan aku akan memaafkan kalian, tapi mohon banget untuk tidak bertemu lagi selama-lamanya ya.
Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Mungkin ini jadi ungkapan hati aku sama ini, dan kalian wajib nonton biar kalian gak nyinyir, ngomongin di belakang, fitnah orang seenaknya jidat, dan bisa kalian rasain gimana rasanya, karena tubuh ini itu semua milik Allah. Jadi semua takdir Allah, jangan menyalahkan Tuhan, itu benar banget. Gak boleh marah sama Tuhan, harus tetap punya harapan dan berdoa. Gak boleh menyerah, pura-pura. Kuncinya adalah tangguh dan kesetiaan. Wow, keren banget. Terima kasih udah ngajak aku nonton bareng. Semoga ini jadi penuh harapan. Aku nggak tahu masa depan seperti apa, tapi aku selalu berharap dan selalu punya harapan untuk masa depan yang lebih baik. Oke, terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa buat kalian subscribe, like, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Gak apa-apa banget ini di-share, karena ini emang jadi ungkapan aku kenapa aku tidak ingin bertemu dengan orang-orang dari 2022, karena pengalaman terburuknya sangat luar biasa selama 1 tahun itu. Dan mungkin ini jadi surat terbuka juga buat kalian. Saya tidak mau lagi. Oke, bye. Satu lagi aku mau bilang, kalau anak sudah menikah itu udah wajib ikut suami ya. Jangan kalau udah nikah tapi ceweknya nggak ikut suami, itu sesuatu yang bad banget buat aku. Dan karena perjanjian akad nikah saat laki-laki mengucapkan qabul tu nikah kepada wali dan ayah atau ayah dari perempuan, itu adalah perjanjian agung. Gak ada alasan kamu masih kecil dan lain sebagainya, no. Karena kalian berdua sudah memutuskan, yang cewek memutuskan dia jadi suami kamu, dan yang cowok memutuskan dia jadi istri kamu. Udah wajib buat kalian untuk bersama, dan buat keluarga besar yang melaksanakan akad nikah, kalian jahat karena kalian memisahkan perjanjian agung itu dengan alasan masih kecil. No, itu bukan masih kecil ya. Dan aku juga mau bilang, kalau kalian bukan keluarga saya, makanya saya tidak menghadiri akad itu. Cuma ibu saya, tapi ibu saya tidak memberitahu kalian bahwa itu proses perceraian saya. Karena Anda menganggap saya keluarga, padahal no, Anda bukan keluarga saya tidak punya keluarga dari Jawa Tengah. Karena saya tidak punya darah Jawa sama sekali. Kalau dari Solo, iya memang saya ada. Dan itu memang saya dirawat sama beliau. Karena dari 2017 sampai 2022 memang saya sangat dekat sekarang dengan beliau. Dan saya tidak pernah ngomong itu, karena memang itu sudah menjadi ikatan batin saya di orang Solo. Kalau rasa marah, no, Anda bukan keluarga saya lagi sejak saya putuskan untuk pergi dari 2023, dan selamanya Anda bukan keluarga saya lagi. Dan kalau Anda minta ketemu, saya jawab tidak akan pernah. Orang tua saya pun juga tidak akan pernah hadir dalam hidup Anda lagi. Walaupun kita udah pernah ketemu sejak saya TK, tapi dengan surat terbuka ini saya mengatakan bahwa ini sudah berakhir sejak 2022. Jadi stop banget buat nyuruh saya untuk hadir lagi ke kehidupan kalian untuk selama-lamanya. Saya nggak mau trauma itu hadir lagi. Urus aja mantu kalian yang baru, layangi mantu kalian yang baru, yang kalian anggap setara, kalian anggap luar biasa dan lain sebagainya. Silahkan urus ya, jangan ganggu kehidupan saya lagi, jangan ganggu ibu saya lagi, dan jangan ganggu keluarga besar saya lagi. Ini surat terbuka dari video ini, jadi stop banget buat menghubungi saya beserta ibu saya dan keluarga besar saya. Jangan pernah hadir di hidup saya lagi selama-lamanya. Dan saya sudah memaafkan kalian, tapi mohon untuk kalian tidak bertemu lagi dengan saya selama-lamanya.
Saya sudah menutup hati untuk itu, jadi stop buat ketemu saya lagi. Walaupun kalian ada di Malang sekalipun, saya tidak akan bertemu lagi. Oke? Ini video ini akan menjadi surat terbuka buat kalian. Ini ada orderan masuk. Jadi aku akan segera urus pemberkasannya buat orderan ini. Oke? Sekian video dari aku. Jangan lupa buat kalian urus mantu kalian yang baru itu, yang kalian anggap setara, dan aku hanya manusia biasa ini. Ya, memang aku manusia biasa, dan aku emang sangat manusia luar biasa banget, dan aku banyak dosanya emang iya, dan gak apa-apa banget. Tapi aku akan selalu berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Urus aja, entah itu bisnis kalian ataupun apapun, jangan ganggu kehidupan saya lagi selamanya. Bye semuanya, ini surat terbuka, aku bikin video ini dan aku tidak akan menghapusnya selamanya.